dan ada yang menjualnya. Dan ketika itu saya kemudian pesan dan kemudian dikirimkan, ya. Jadi buku ini diterbitkan oleh Lembaga Sejarah PKI. Di buku diterbitkan oleh Lembaga Sejarah PKI, ditulis oleh salah satu tokohnya namanya Burzari Latif. Karena waktu itu anggota Lembaga Sejarah PKI itu tidak banyak, 30-an orang. Jadi buku ini ditulis oleh Burzari Latif sebagai bentuk hadiah, hadiah ulang tahun PKI yang ke-45, yaitu sejak 23 Mei 1920 sampai 23 Mei 65, berarti kan 45 tahun. Yang mana dulu awal mulanya PKI ini bernama PKH, Partai Komunis Hindia Belanda. Itu nama awal daripada PKI, Partai Komunis Hindia Belanda, PKH. Waktu itu ketuanya namanya adalah Semaun. Semaun ini sebenarnya dia adalah orang syarikat Islam, orang syarikat Islam. Makanya nanti syarikat Islam ini terpecah menjadi dua. Artinya jangan aneh kalau kemudian ada orang Islam yang berpaham PKI itu. Karena sejak berdirinya PKI di negeri ini memang justru yang menjadi tokoh utamanya itu adalah orang yang berangkat dari Islam, dari syarikat Islam yang bernama Semaun. Makanya syarikat Islam ini terpecah jadi dua. Ada syarikat Islam hijau, itu nanti pusatnya di Bantul, Yogyakarta, dan syarikat Islam merah atau syarikat Islam PKI itu pusatnya ada di Semarang, dipimpin oleh Semaun. Lah Semaun inilah orang yang nanti pernah diburu, ya. Dia menjadi buronannya Belanda. Nah, ini penting untuk kita perhatikan, ya. Jadi waktu tahun 1923 Mei 1920 komunis berdiri di negeri ini dibawa oleh seorang tentara Belanda namanya Snelling. Tapi kita lihat Belanda yang beragama Kristen pada waktu itu, Katolik, dan mereka datang ke negeri ini untuk menjajah Belanda, itu juga tidak rela, tidak ridho dengan adanya komunis, karena komunis ini memang berbahaya. Jadi di zaman Hindia Belanda saja, komunis itu bukan sesuatu yang diperbolehkan di negeri ini. Jadi waktu tahun 20 itu PKI dipimpin oleh Snelling, kemudian Snelling menyerahkannya kepada Semaun, kemudian didirikanlah PKH namanya Partai Komunis Hindia Belanda. Dan waktu itu Semaun menjadi buronan Hindia Belanda. Dia diburu dan kemudian melarikan diri ke Moskow, ya. Setelah beberapa tahun berikutnya, setelah dia lama di Moskow, kemudian kondisi di Indonesia secara perpolitikan sudah berubah, maka kemudian Semaun melarikan pulang ke Indonesia. Dan dia waktu itu ditugasi oleh pihak Moskow untuk mengatur negara, mempersiapkan negara komunis di Indonesia. Dan Semaun diperintahkan oleh Moskow untuk menetapkan calon ibu kota baru bagi Indonesia kalau nanti resmi menjadi negara komunis. Makanya nanti hasil risetnya Semaun bersama orang-orang PKI, maka mereka kemudian menetapkan calon ibu kota Indonesia baru kalau menjadi negara komunis itu tempatnya adalah di Provinsi Kalimantan atau di Pulau Kalimantan. Nah ini makanya jangan kaget-kaget aja kita kalau kemarin ada isu bahwa ibu kota negara Indonesia itu akan dipindahkan ke Kalimantan. Dan sebenarnya itu kalau kita baca sejarah ke belakang, itu sebenarnya ada benang merahnya. Di mana waktu itu memang komunis menginginkan ibu kota negara Indonesia itu dipindahkan ke Kalimantan. Karena
secara strategis itu sangat dekat dengan Laut Cina Selatan. Nah, oleh sebab itu Ikhwan bin Fillah, ini penting. Alhamdulillah Allah takdirkan negeri ini terkena dampak corona, yang akhirnya kemudian katanya uangnya habis untuk corona. Dan informasinya kepindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan, yang dana awal itu, waktu saya di Kalimantan beberapa waktu yang lalu, dana awal yang disiapkan untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan itu membutuhkan dana awalnya sebanyak 3.000 triliun. 3.000 triliun. Nah itu jual pulau mana kira-kira nanti itu? Tadi Ikhwan semua. Kemudian apa? Setelah Semaun, kemudian nanti tokoh berikutnya adalah Munawar Musul. Setelah Munawar Musul, nanti ada DNID. Nah ini yang harus kita paham bersama. Di mana DNID itu ditangkap kan gitu. Itu kan penting ini. Mungkin banyak anak-anak kita nggak ngerti bagaimana DNID pertama kali sembunyi itu di Kerten, ya kan? Setelah di Kerten, dia kemudian dipindahkan ke rumahnya Kasiman di wilayah Samben atau Samben ya. Samben, dia ditangkap di rumahnya Kasiman. Setelah waktu itu pihak militer menyusupkan seorang intel militer waktu itu ke dalam tubuh lembaga buruhnya komunis. Kan waktu itu kan ada 4 ya. Nanti ada 4 undergo-nya PKI. Yang pertama adalah kaum buruh, kemudian kaum seniman, kemudian kaum tani, kemudian yang keempat adalah para mahasiswa. Nah, nanti disusulkan itu ya. Jadi oleh militer disusulkan seorang intelijen ke dalam kelompok buruh PKI waktu itu. Yang akhirnya kemudian Intel ini menyamar selama 2 bulan ya. Karena kalau nggak salah saya DNID ini diburu sejak bulan September, kemudian nanti ketangkap di bulan November. Yang kemudian nanti DNID itu dieksekusi mati di salah satu sumur tua di Simpang 5 Boyolali. Simpang 5 Boyolali. Yang mana nanti di Simpang 5 Boyolali ini kemudian didirikan sebuah monumen. Jadi ada sebuah monumen didirikan di Simpang 5 Boyolali. Pernah ya ke Boyolali ya? Nasa Boyolali nggak? Nanti di Simpang 5 itu ada monumen nggak? Ada monumen namanya Monumen Kuda ya, patung kuda. Nah ini nanti akan kita jadi DNID itu dieksekusi mati di salah satu sumur tua di Simpang 5 Boyolali. Nah ini kan sejarah yang harus kita pahami bersama. Ikhwan bin Fillah. Kemudian yang selanjutnya, di dalam buku ini si Burjari Latif ini mengatakan bahwa yang namanya komunis itu tidak akan pernah padam. Jadi dia dengan tegas, ini dikatakan oleh penulisnya. Jadi buku ini menarik ya. Jadi ketika mereka ingin pesta besar tahun 65, jadi DNID dengan kelompoknya ingin pesta besar ya, untuk memperingati peristiwa PKI 45 tahun. Tapi qadarullah, sebelum sempat mereka merayakan pesta besar hari raya PKI atau ulang tahun PKI yang ke-45, meletuslah peristiwa tahun 65, 30 September PKI 65, atau yang sering disebut dengan G30 SPKI. Sekarang sudah dihapus PKI. Atau bisa baca di banyak tulisan itu, baik di media sosial maupun di beberapa media online. Mereka tidak lagi menyebutnya 30 SPKI, tapi apa? 30 S saja. Gerakan 30 September. Atau sering mereka singkat dengan istilah Gestapo ya. Gerakan September 30. Ikhwan fillah, ketika peristiwa Gestapo atau 30 September G30 SPKI itu meletus, maka batallah mereka untuk
untuk merayakan PKI yang 45 tahun. Ya. Yang akhirnya Burjari Latif ini kemungkinan dia ditangkap oleh pemerintah, oleh Soeharto, oleh militer pada waktu itu, dan kemudian dia dinyatakan hilang. Sampai hari ini tidak ditahu di mana, kemungkinan besar dia sudah dibunuh. Dan buku ini sempat hilang. Ya, jadi buku ini ternyata apa? Buku ini kan sebelumnya belum dicetak ya. Karena waktu itu kan buku ini mau diberikan sebagai hadiah kepada tokoh-tokoh komunis se-Indonesia. Lah ternyata kodarullah terjadilah peristiwa 30 September itu, G30 PKI. Buku ini hilang. Saya bayangkan buku ini hilang, kemudian kembali kepada sekjennya. Ya, sekjennya namanya adalah Semaun Utomo. Ya. Jadi sekjen lembaga sejarah PKI itu namanya Semaun Utomo. Jadi buku ini 6 tahun 65 menghilang dan kembali ke tangan Semaun setelah 47 tahun. Bayangkan ini ya. Ini dia katakan di sini. Manuskrip ini setelah selesai ditulis oleh almarhum kawan Burjari Latif hilang di Telan Prahara 1965. Tetapi tanpa disangka, ia juga ikut terbang mengelilingi dunia menyelamatkan diri, dan akhirnya setelah 47 tahun menjelajahi dunia terbang melayang, kembali ke tangan saya. Jadi buku ini sempat hilang setelah 47 tahun. Ya. Berarti berapa? 65 tambah 47 berarti berapa ya? 65, 47 berarti sekitar tahun 2012 ya, atau 2011. Buku ini kembali ke tangan sekjennya. Jadi sekjennya masih hidup, namanya Semaun Utomo, nama sekjen lembaga sejarah PKI. Umurnya ketika itu dia sudah 93 tahun. Buku ini kembali, nah ternyata diceritakan sama dia, buku ini kemana? Diselamatkan oleh seorang PKI dan diterbangkan ke Cina. Jadi buku ini selama 47 tahun tersimpan di negara Republik Cina, di NRC, tersimpan di negara komunis Cina, kemudian kembali kepada tangan sekjennya setelah 47 tahun menghilang, dan kemudian ditulis ulang. Kemudian tulisan-tulisan dalam bentuk Latin lama, bahasa Indonesia ejaan lama itu disederhanakan dan kemudian dicetak oleh sebuah penerbit namanya Ultimus. Ultimus dengan judul Manuskrip Sejarah 45 Tahun PKI. Di dalam buku ini Burjari Latif mengatakan apa? PKI, paham komunis itu tidak akan pernah padam. Justru dia katakan apa? Komunis itu adalah paham zaman, ideologi zaman yang akan melahirkan anak zaman. Jadi akan melahirkan apa? Melahirkan zaman padanya. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Jadi menurut tokoh PKI yang bernama Burjari Latif ini, bahwa komunis itu tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah hilang. Ideologi komunis tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah padam. Makanya tadi saya katakan, kalau ada orang mengatakan bahwa sekarang sudah tidak ada lagi PKI, sudah tidak ada lagi komunis, komunis sudah dilarang tahun 65, kok Anda malah ngangkat PKI? Kenapa? Ada apa? Jangan-jangan yang ngomongnya apa? Bisa jadi dia adalah PKI, atau bisa jadi dia adalah orang yang cenderung kepada PKI. Dan yang ketiga adalah apa? Jangan-jangan dia adalah orang yang bodoh terhadap sejarah PKI. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ikhwan fillah Asy'ari wassalamuallah, pada pemilu pertama di negeri ini, di tahun 1955 ya, dilaksanakanlah pemilu pertama di negeri ini tahun 1955. Dan yang menariknya, ini supaya kita pahami bersama, 6 atau 7 kabupaten atau 6 kabupaten Karasidenan Surakarta. Jadi dari 6 kabupaten di Surakarta pada pemilu pertama 1955. Karena kita tahu Surakarta itu kan mayoritas agamanya Muslim. Tapi pada pemilu 1955
empat kabupaten yang menjadi partai pemenang pemilu pertama 55 di Kerasidenan Surakarta itu adalah PKI. Ini penting. Ada 4 kabupaten, kalau tidak salah saya, 1 Surakarta, 2 Boyolali, 3 Klaten, 4 kalau nggak salah Wonogiri. Nah itu 4 kabupaten yang nyata PKI menang. Mas Yumi itu nomor 3 itu. Karena setelah PKI, PNI. Lah yang kalah kalau tidak salah saya Kabupaten Sragen sama Kabupaten Karanganyar. 4 kabupaten ini Surakarta, Boyolali, kemudian Klaten sama Wonogiri. Sukoharjo belum ada itu. Sukoharjo kan kabupaten baru kalau nggak salah saya. Yang nanti juga bupati pertamanya Sukoharjo yang namanya Suwarno Hanggopati juga disembelih oleh PKI di Wonogiri. Yang harus kita bersama. Saya yakin anak-anak kita sekarang banyak nggak tahu ini. Kalau bupati pertama Kabupaten Sukoharjo yang bernama Suwarno Hanggopati itu karena dari Kraton, karena waktu itu jadi Sukoharjo ini ketika menjadi kabupaten pertama belum ada pemilu, akhirnya diambil dari Kraton untuk dijadikan bupati pertama di Sukoharjo, namanya Suwarno. Itu disembelih di Wonogiri. Ada namanya di salah satu tempat kuburan korban PKI di Wonogiri. Ini yang harus kita pahami bersama. Makanya Iwan Sumowa sangat menarik. Artinya Solo itu mayoritas Muslim, tapi tahun 55 partai yang menang adalah apa? PKI. Lah oleh sebab itulah para ulama kita kemudian berkumpul, ya. Jadi salah satu yang mendorong, ya. Jadi salah satu yang mendorong para ulama kita tahun 57, ya perhatikan ya. Jadi tahun 5, jadi 2 tahun setelah pemilu. Ya. Jadi para ulama kita ini kaget, terutama yang di Solo kan gitu. Seharusnya kan kalau di Solo itu mayoritas Muslim, seharusnya kan partai yang menang apa? Mas Yumi seharusnya. Tapi anehnya yang menang di Solo tahun 55 itu justru PKI. Ada apa? Bertanyalah kepada orang-orang Solo ini. Kalau saya kan orang Aceh ya. Yang akhirnya kemudian menginspirasi para ulama-ulama kita 2 tahun berikutnya untuk mengadakan muktamar, ya, untuk mengadakan muktamar alim ulama se-Indonesia di Palembang yang hadir waktu itu 907 ulama. Bayangkan tahun 57 dalam kondisi prasarana transportasi itu sangat masih belum sebagaimana hari ini. Begitu juga sarana alat komunikasi juga belum canggih sebagaimana sekarang. Itu ada muktamar ulama 8 sampai 11 September tahun 57 yang dihadiri 907 ulama se-Indonesia yang membahas tentang apa hukum seorang muslim bergabung dengan PKI. Ini penting. Supaya kita sadar ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini tidak ada yang. Karena saya pernah dulu Pak, tahun ketika saya masih mahasiswa Pak Ali Anur, saya pernah isi kajian di daerah London ya. Kalau dari Anur itu kan baru ke barat itu ada namanya desa Londo. Di Londo itu kan Londo ya. Londo itu kan kalau nggak salah saya dulu ada orang yang menjadi salah satu tahanan Tapol ya, narapidana politik yang ditahan di Pulau Buru. Dan dia waktu itu cerita, karena waktu itu dia sholat, dia bilang apa? Zahir saya, agama saya Islam, tapi batin saya PKI. Ini kan ngeri.
Saya berharap yang hadir di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Nah, udah mencari. Ini penting. Artinya para ulama waktu itu membahas apa hukum seorang Muslim bergabung dengan PKI, bergabung dengan komunis. Ini hasilnya ini. Ya. Ini hasil Muktamar Ulama di Palembang tahun 57. Apa itu? Yang pertama, ideologi komunisme atau ajaran PKI adalah merupakan ideologi kufur, ideologi kekafiran, dan haram bagi umat Islam untuk bergabung dan menganut paham PKI. Ini aja ya. Jadi haram hukumnya bergabung dengan apa? PKI. Karena komunisme ini adalah merupakan apa? Merupakan ideologi kufur. Kemudian yang kedua, bagi siapa dari umat Islam yang bergabung dan menganut ideologi PKI dengan keyakinan dan kesadaran. Jadi kalau dia sadar, dia bergabung dengan PKI itu tanpa ada paksaan, baik PKI dulu maupun PKI sekarang, ya. New PKI, maka hukumnya apa? Maka kafirlah ia, murtad dia. Ya, tolong sampaikan. Jadi kalau ada orang Islam, walaupun dia sholat, walaupun tahajudnya nggak pernah bolong, puasa Senin Kamisnya nggak pernah bolong, jamaah sholat berjamaahnya di masjid tepat waktu, bahkan duduknya paling depan, tapi ternyata dia bergabung dengan PKI, maka dia murtad, sehingga seluruh ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak sah menikah dengan seorang muslim. Dia tidak sah menikah dengan seorang muslimah, dan tidak sah dia menikahkan orang Islam. Jadi kalau dia punya anak, maka dia tidak sah menjadi wali. Tidak ada waris mewarisi, dan haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Berarti tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak disolatkan, dan haram hukumnya dikuburkan di pekuburan muslim. Dan itu kita lihat ada di daerah Sumber Lawang, ya. Saya pernah ada kajian rutin kita di Sumber Lawang. Itu memang dipisahkan ini, kuburan muslim sama kuburan PKI. Jadi kalau ada orang Islam, kuburnya di sini. Kalau ada yang PKI, walaupun PKI sampai hari ini ya, sampai hari ini yang aku masih seneng kalau PKI. Aku demen banget kalau PKI. Pokoknya PKI is jos. Kalau mati, haram hukumnya dikuburkan di kuburan muslim di Sumber Lawang. Dia dikuburkan di mana? Disatukan sesama PKI. Kenapa? Karena mereka ini sudah murtad dan keluar daripada Islam. Nah, pertanyaannya, kenapa di Solo kan gitu kan? Jadi sudah jelas ya, tahun 57 ini kesepakatan para ulama. Jadi hati-hati jangan sampai kita terjerumus ke dalam paham komunis itu. Lah khusus untuk di Solo ini memang agak berbeda ya. Di Solo itu dikenal dengan PKI putih. Jadi kenapa di Solo itu tahun 55 pemenang pemilu pertama di Indonesia itu adalah komunisme? Itu karena di Solo ini tokoh komunisnya, dedengkot komunisnya adalah kiai. Nah, ini bisa dibaca di bukunya, ditulis oleh Dr. Samsul Bakri dengan judul Gerakan Komunisme Islam Surakarta tahun 14 sampai tahun 42. Jadi Solo ini memang ajib gitu ya. Jadi mereka mengatakan komunis Solo itu komunis yang berbau Islam. Makanya disebut komunis di Solo itu komunis putih. Di luar Solo itu komunis ireng. Tapi sama-sama sesat. Sama-sama mengantarkan manusia kepada kemurtadan.
Kenapa di Solo itu disebut dengan komunis putih? Karena tokoh utama PKI Solo, itu tahun 14 sampai 42 itu ada 2 orang kiai. Bisa bayangkan, ya? Bagaimana dua orang kiai di Solo itu menjadi tokoh utama PKI. Makanya di Solo itu sempat diplesetkan dulu PKI menjadi Partai Kiai Indonesia. Jadi bukan partai komunis, tapi partai apa? Tokohnya yang pertama namanya adalah Misbah, Kiai Misbah. Kemudian yang kedua namanya adalah Kiai Ahmad Dasuki Sirot. Ini saya yakin bapak-bapak yang asli Solo ya. Saya yakin kalau yang sudah lahir tahun itu, tahun dari lahir tahun 42 ya. Lihat ada yang sudah lahir tahun atau sebelum itu ya. Dasuki Sirot ya, namanya ada Dasuki Sirot. Kalau ada Misbah ya, ada Dasuki Sirot. Misbah ini meninggal mati di pembuangannya di Digul. Ya, dia mati di sana. Sedangkan Ahmad Sirot ini, Dasuki Sirot ini, dia berhasil selamat dan akhirnya dikeluarkan, dia bebas dan kemudian sempat menjadi anggota parlemen DPR melalui Partai Komunis ya, untuk dari Solo. Nah, ini yang mewarnai dua kiai PKI inilah yang mewarnai umat Islam yang ada di Solo. Sampai waktu itu saya baca di buku ini, mereka mengatakan apa? Agama saya Islam, tapi partai saya adalah apa? PKI. Itu sudah masyhur waktu itu di Solo itu. Ya. Agamanya Islam, partainya adalah apa? PKI. Bahkan Dasuki Sirot ini ketika diingatkan oleh Kiai Toha, namanya ada Kiai Toha dari NU, diingatkan karena Kiai Sirot ini kan teman kecilnya Kiai Toha. Diingatkan oleh Kiai Toha, ya Sirot, kembalilah engkau kepada Islam. Ya. Apa kata si Dasuki Sirot ini? Toha, saya tidak pernah lari dari Islam. Justru saya ingin menegakkan syariat Islam melalui PKI. Bisa bayangkan bukan? Jadi waktu itu ditanamkan di Solo itu oleh Dasuki Sirot, satu-satunya partai yang akan menegakkan syariat Islam itu adalah apa? Komunis. Padahal bagaimana mungkin komunis yang tidak percaya Tuhan, komunis yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama, bahkan anti terhadap apa? Agama, kemudian dibilang apa? Ingin menegakkan apa? Ini orang bahlul, ini orang yang jahil ini, yang harus kita pahami bersama. Makanya sebab itu, ikhwan bismillah, kita di Solo jangan kaget ya. Jadi kalau kita lihat peta pergerakan pada masa dulu, jangan kaget kalau hari ini ada orang Islam aktif ngaji, bahkan nggak tanggung-tanggung itu. Ngajinya sama Ustadz Abdullah Manaf Amin. Tapi kalau kita tanya partai politiknya, PKS, no. PKB, no. PAN, no. Gerindra, no. P3, opo meneng. Mas Yumi, udah gak ada. Nasdem, orang. Kira-kira partainya partai usah disebutin. Jadi ini bagian daripada apa? Perjalanan sejarah pada masa dulu gitu loh. Ya. Jadi kalau dulu saja sampai ada seorang tokoh mengatakan begini. Kalau dulu orang PKI itu nggak ada yang hijrah ke partai Islam tuh nggak ada. Nggak ada orang PKI kemudian keluar dari PKI kemudian apa? Gabung ke Mas Yumi, ke PAN. Tapi ada orang yang keluar dari partai Islam malah nyemplungnya kemana? Jadi penting untuk kita pahami bersama. Sehingga ikhwan bismillah, maka kita umat Islam harus sadar ya bahwa PKI ini sangat dahsyat di dalam apa? Membawa masyarakat kita kepada sebuah ideologi yang sangat berbahaya bagi negeri ini
wabil khusus bagi diri dia di dunia dan di akhirat. Kemudian juga di Bismillah berkaitan dengan buku ini, kita akan lihat ya. Ini bukunya nanti bisa dibeli, ya silahkan. Ini untuk menjadi lisan, ya. Lisan penyambung antara kita dengan anak-anak kita. Karena hari ini mereka membuat narasi-narasi bahwa PKI itu adalah korban, bukan pelaku. Justru PKI yang dihabisi, justru PKI yang dibinasakan. Berarti mereka katakan apa? PKI itu adalah apa? Korban. Nah, anak-anak kita yang lahir tahun setelah 98, ya, saya ketika Soeharto itu turun, ketika Soeharto itu berhasil digulingkan oleh sebuah gerakan yang bernama Gerakan Reformasi yang dipimpin oleh Amin Rais, tapi ternyata apa? Amin Rais atau Gerakan Reformasi itu ditunggangi oleh orang-orang kiri dan orang-orang komunis. Ya. Makanya kita lihat nanti siapa di belakang Gerakan Reformasi tahun 98 itu. Di sana ada Budiman Sujatmiko. Di sana ada namanya Ripka Ciptani yang ikut dalam aksi 98 untuk menurunkan Soeharto. Yang mana Ripka Ciptani ini menulis buku dengan judul apa? Saya Bangga Jadi Anak PKI. Setelah dia masuk parlemen dari sebuah partai, dia mengatakan apa? Aku anak PKI masuk parlemen. Padahal kalau hari ini kira-kira ada di parlemen DPR itu yang nulis buku misalnya anak ISIS masuk DPR, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Kira-kira apa yang terjadi? Kalau ada anggota DPR atau MPR pusat nulis buku misalnya, saya bangga jadi anak ISIS, ya. Bahkan hari ini anak ISIS sudah resmi masuk parlemen. Kira-kira apa yang terjadi? Saya yakin itu partai yang mengusung dia akan ditelepon dan diminta untuk diganti. Tapi hari ini orang yang nyata-nyata bangga kan, aku bangga jadi anak PKI. Bahkan anak PKI, Ripka Ciptani kan orang Solo kan. Di belakangnya juga waktu itu ada namanya Rike Diah Pitaloka, yang kalau main film namanya Sion. Mereka inilah yang kemudian ikut dompleng dalam gerakan reformasi 98. Sehingga ketika Soeharto turun, Soeharto dijatuhkan, maka mereka cepat bergerak bagaimana memutarbalikkan fakta. Salah satunya adalah mereka berhasil menyetop pemutaran film G30 STKI yang seharusnya setiap tahun diputer itu. Saya masih ingat ya, masih kecil itu, masih SD. TV di kampung saya itu masih hitam putih, ngidupkan itu pakai baterai api, kemudian antenanya ditaruh di pohon kelapa supaya supaya terang. Itu dulu ditonton oleh anak-anak kecil sebaya saya waktu masih SD, itu nonton sampai habis. Sehingga tahu sejarah kekejaman PKI. Lah setelah 98 film itu dihapus dari peredaran. Tidak ada lagi pemutaran film PKI di televisi. Sampai 2018 kalau tidak salah saya, ketika Panglima TNI, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio itu menyuruhkan jajaran TNI untuk kembali nonton bareng film PKI. Yang waktu itu setelah itu dia dipecat dan dia tidak pernah ngomong, baru ngomong beberapa waktu yang lalu. Kenapa saya dipecat ya menjadi Panglima TNI padahal belum pensiun kan? Jadi kalau nggak salah saya Gatot Nurmantio itu pensiunnya bulan April, tapi dia sudah dinonaktifkan di bulan Desember kalau nggak salah saya. Berarti 4 bulan jenderal tanpa pasukan, ibarat harimau tanpa gigi kan? Ya kalau jenderal nggak punya pasukan terus apa namanya? Barulah dia kemarin ngomong,
Kenapa saya dinonaktifkan, saya langsung dipecat menjadi anggota menjadi Panglima TNI? Karena saya memerintahkan kepada anak buah saya untuk nonton bareng film apa? PKI. Makanya untuk tahun ini kita sudah ngajak teman-teman dari militer, dari TNI. Mereka mengatakan kepada saya, Ustaz, kami di balik layar aja Ustaz. Saya bilang, kenapa nggak berani terdepan? Bukannya dulu TNI itu berada di garda terdepan bersama umat Islam untuk menggayang PKI. Mereka bilang, Pak Ustaz, untuk tahun ini kondisinya beda. Pokoknya Ustaz tetap laksanakan acara, tapi kami backupnya dari bisa guyonin bukan ya? Lah kalau jenengan mau sing duwe bedil, kalau jenengan mau sing duwe bedil tuh ya sudah takut, keluar bedilnya. Kalau jenengan tadi yang punya bedil kemudian takut lah, terus gimana kami yang nggak punya bedil? Tapi saya bilang Bismillah, kita akan tetap laksanakan jalan Bismillah, dan kami yakin dan pasti ya, Allah bersama kita, insya Allah kan itu. Ya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Tuh, sekarang akan kita lihat beberapa kejahatan ya, komunis ini terhadap umat Islam ya, ketika peristiwa tahun 48 dan tahun 65. Ini saya cuplikan aja karena tidak mungkin saya akan akan saya bedah semuanya karena panjang ya. Ini berisikan tentang cerita-cerita. Dan waktu itu yel-yelnya PKI itu adalah apa? Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Itu yel-yelnya PKI. Jadi yel-yelnya PKI tahun 48 terutama tahun 65 itu yel-yel mereka itu pondok bobrok, kemudian langgar bubar, santri mati. Itu yang mereka inginkan. Nah, makanya kalau sekarang ada gerakan-gerakan untuk membubarkan langgar, untuk membubarkan apa? Masjid ya, dengan alasan radikalisme, terorisme dan sebagainya. Apalagi nanti para ustadz itu harus disertifikasi. Kalau Tengku Azhar nggak masuk sertifikasi berarti nggak boleh ngisi di Al-Fajr. Karena harus bawa SIM, surat izin mimbar gitu ya kan, atau surat izin. Ya, lah iman semua. Yang pertama kita akan lihat di sini bagaimana PKI menyembelih seorang yang bernama apa? Amini ya, anjuran Alimini. Di sini banyak sekali. Kita lihat di sini. Salah satunya adalah, tadi lagi laptopnya lagi agak error, kita akan tunggu semua. Nah ini kita lihat ya, salah satu yang disembelih itu, salah satunya adalah salah seorang pujangga Indonesia yang bernama Amir Hamzah. Pernah dengar ya Amir Hamzah ya? Di mana jenazahnya Amir Hamzah ini yang berasal dari Tanjung Pura ya, yang berasal dari Tanjung Pura itu dibunuh kemudian apa? Disembelih oleh PKI ya, di daerah mana nih? Coba kita lihat. Pada pagi hari ya, nanti kita lihat di sini ada kita lihat. Setelah menyiksa sampai puas ya, lebih biadab lagi disebutkan di sini. Utsman menyeret Amir Hamzah ke sebuah perkebunan yang dikuasai oleh faksi komunis di Kuala Begumi sekitar 10 km dari luar Binjai. Hampir semua tahanan tersebut termasuk Amir Hamzah diadili oleh penculik, mereka dipaksa untuk menggali lubang dan disiksa. Jadi sampai Amir Hamzah itu disuruh gali lubang sendiri untuk kuburannya sendiri. Setelah menyiksa sampai puas, Utsman, seorang komunis ya, bayangkan ya, seorang eksekutor PKI namanya siapa? Utsman, memancung kepala Amir Hamzah. Ya. Kemudian apa? Jadi setelah puas mereka menyiksanya, kemudian apa? Kepalanya dipancung dan kemudian dicemplungkan, dimasukkan ke dalam apa? Lubang yang mereka gali sendiri. Jadi bayangkan Pak biadabnya PKI ini.
orang yang akan dia bunuh itu disuruh apa? Untuk gali sumur sendiri, untuk gali lubang sendiri, dan kemudian apa? Mereka bunuh dan kemudian mereka masuk ke dalam lubang itu. Ini jahatnya mereka. Ini sekarang kita lihat di sini, coba ini. Ini adalah kesaksian dari Kiai Ahyul Umam, putra Kiai Sulaiman, korban peristiwa Sopo tahun 48. Dia bilang apa? Ayah saya dikubur hidup-hidup di sumur. Kiai Sulaiman Zuhdi Afandi dikubur hidup-hidup bersama 200 orang kiai, santri dan masyarakat di sumur tua di desa Sopo. Sopo ini kalau salah Jawa Timur kan? Magetan ya, daerah Magetan. Bayangkan Pak, 200 orang kiai dan santri dan masyarakat dikubur apa? Hidup-hidup. Nasallallahu alaihi. Ini harus kita paham bersama. Ya. Bagaimana mereka kemudian melakukan apa? Penyiksaan ya. Nah, kemudian kita lihat. Ini pengakuan dari Taufik Ismail, sastrawan dan budayawan senior. Setelah saya ikut menandatangani manifest kebudayaan yang melawan Lekra ya. Jadi salah satu lembaga PKI pada waktu namanya Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat ya. Lembaga kebudayaan yang berhaluan komunis. Saya dituduh kontra revolusi. Tuduhan ini jika digambarkan zaman sekarang jauh lebih menakutkan dibanding tuduhan teroris. Akibatnya saya tidak jadi kuliah di Amerika karena visa tidak keluar. Gaji saya sebagai dosen langsung di stop. Lekra juga merancang pementasan seni ludruk yang sangat menghina Islam dengan judul apa? Matine Gusti Allah. Jadi waktu itu orang-orang Lekra ini kalau buat acara kesenian ludruk misalnya, itu kalimatnya itu apa? Judul ludruknya itu Matine Gusti Allah. Atau mereka buat ludruk dengan judul apa? Sunate Malaikat Jibril. Waliyahulillah. Kemudian kita lihat lagi. Ini semuanya ada di buku ini. Silakan, dan ini hanya cuplikan sekilasnya saja. Bapak saya, kata Sartono, beserta 6 orang pemuka agama yang jadi sahabatnya diseret dan dibawa ke hutan, lalu dibunuh dengan cara dilempar ke jurang dan dihujani batu. Ini yang dilakukan oleh PKI. Di Ngawi, Suradi anak Sastro Glombro, korban peristiwa Ngawi. Ayah saya dan adik kandung saya bersama 5 orang lainnya para kiai dimasukkan ke dalam loji lalu dibakar. Jadi lojinya dibakar. Mereka berhasil keluar. Alhamdulillah mereka berhasil keluar selamat dari loji. Setelah keluar, bapak saya dibacoki, bapak saya dipukuli, bapak saya kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian kita lihat ini pengakuan dari tokoh Solo ya, Pak Amir Esa ya. Pak Amir Esa, apa dia bilang? Tetangga yang sering saya bantu, bayangkan Pak. Jadi Pak Amir Esa ini sangat kaget ketika apa? Tetangga yang dia sering dia bantu ternyata suaminya adalah pimpinan PKI. Saya mau disembelih jam 1 malam, alhamdulillah selamat. Tapi anak perempuan saya meninggal setelah malam itu. Saya menyelamatkan diri melewati sungai. 4 sahabat saya sesama aktivis dakwah disiksa dan kemudian dipotong kemaluannya dan telinga mereka hingga meninggal dunia. Ini di Solo. Dikejamnya PKI itu. Mereka tidak tanggung-tanggung membunuh ini. Ya. Kemudian ini pengakuan Muhni Ponorogo. Para tokoh Islam dari Mas Yumi di Ponorogo diciduk dan dinaikkan truk. Kakak saya dipotong telinganya lalu dibuang di sumur tua. Bahkan ketika saya meneliti di Ponorogo, Pak, jadi PKI tolong membunuh kiai di Ponorogo ini, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Ini sumur yang sudah mereka buat. Ini para kiai yang sudah mereka telanjangi. Mereka sudah telanjangi para kiai-kiai itu, mereka seret, kemudian mereka taruh di tengah-tengah sumur. Kemudian yang disembelih bukan lehernya, tapi apa? Perutnya. Jadi perutnya kiai itu ditaruh pas di tengah-tengah lubang sumur itu, langsung diambil air, kemudian apa? Dibedah perutnya sehingga terbuka, kemudian langsung dicemplungkan. Anda bisa bayangkan bagaimana menderita dan sakit. Ini yang perlakuan yang dilakukan oleh PKI. Kemudian kita lihat sebelum meletus peristiwa Madiun Afai,
orang-orang PKI merampok dan membakar rumah-rumah para pedagang di Kauman, Magetan. Dilanjutkan pembunuhan terhadap para aparat. Kapolres Ismiadi, ini dari kepolisian ya. Makanya kalau hari ini kepolisian tidak tegas dengan PKI, dengan komunis, pada dulu tidak sedikit anggota kepolisian yang menjadi korban. Kapolres Ismiadi diseret dengan mobil jeep milis sejauh 3 km hingga tewas. Anda bisa bayangkan. Setelah tentara habis, gantian polisi dihabisi. Setelah itu pejabat dan ulama serta para santri, ini yang menjadi tujuan mereka ya. Kemudian kita lihat sebanyak 200 orang disekap di Lumbung Padi. Ayah saya, kata Bu Adi, ya, kata Bu Adi, ayah saya seorang veteran pejuang 45 bersama lebih 200 orang lainnya terdiri dari para kiai dan tokoh masyarakat digiring dan dimasukkan ke dalam lumbung padi tua tinggalan zaman Belanda di Desa Kaliungu, Kecamatan Wido Daren, Kabupaten Ngawi. Mereka disekap 2 hari 2 malam, tidak diberi makan. Semua aktivitas seperti tidur dan buang air jadi satu dalam gudang yang penuh sesak. Udah bayangkan ya. Jerigen-jerigen berisi jerigen-jerigen bensin sudah disiapkan untuk membakar lambung itu. Alhamdulillah ayah saya bisa lolos dan berlari sejauh 20 km untuk mencari bantuan pasukan Sriwangi, dan kemudian akhirnya mereka selamat. Masya Allah. Dan masih banyak lagi sekalian, termasuk di Solo itu ada peristiwa yang tidak boleh kita lupakan, namanya peristiwa 22 Oktober ya. Jadi di Solo itu ada peristiwa 22 Oktober, namanya peristiwa Kedung Kopi ya. Jadi bisa bayangkan PKI secara umum 1 Oktober itu berhasil dilumpuhkan secara nasional di Indonesia. Tapi di Solo untuk tahun yang sama, yaitu September atau Oktober 65, mereka tanggal 22 Oktober itu masih bisa membantai umat Islam di Kedung Kopi. Anda bisa bayangkan ya. Jadi di wilayah Kedung Kopi ini mereka melaksanakan peristiwa pembantaian sebanyak 23 orang umat Islam ya. Ini sempat kita filmkan Pak. Karena waktu itu alhamdulillah kita diberitahu ada peristiwa yang sangat sadis di Solo itu tanggal 22 Oktober ya. Nah, ini kita filmkan. Mungkin anak-anak kita pun nggak ngerti itu mana wilayah Kedung Kopi ini. Ini adalah tokoh-tokoh komunis ini ya. Ini Karma, kemudian ada Lenin ya. Stalin ya. Kita singkat aja. Nah, jam 7 kalau kita selesaikan. Ini adalah Mao Zedong ya, yang telah membunuh lebih dari 70 juta orang ya. Ini anak-anak yang dibunuh oleh PKI, oleh komunis ya. Ada tokoh-tokohnya komunis ini, ada Mao Zedong, kemudian ada Pol Pot dari Kamboja ya. Kemudian ada Stalin ya. Kemudian ada dari Indonesia ini, namanya Musuh ya. Ini kita lihat di sini peristiwanya. Nah, ini mereka dibunuh di wilayah Kedung Kopi dekat pinggiran Bengawan Solo, dekat jembatan Palu. Ini ada apa namanya? Ada monumennya, ada prasastinya, ada prasastinya. Yang kemudian informasinya karena ini kena program proyek, prasastinya dicopot dan kemudian sekarang diselamatkan. Nanti kita akan minta supaya dipasang kembali. Ini adalah prasasti pembantaian para ulama, para kiai dan umat Islam di Solo tanggal 22 Oktober tahun 65. Yang kemudian umat Islam
membalas kebiadaban PKI ini dengan menangkapi tokoh-tokoh PKI yang kemudian nanti PKI dieksekusi mati di bulan Februari tahun 66 di Jembatan Bacem. Dan itu difilmkan oleh mereka, Pak. Ini ada film PKI yang berjudul Jembatan Bacem. Ini Jembatan Bacem, ya. Kita pernah lihat ya Jembatan Bacem, di sini. Ini mereka membuat ilustrasi ya, bagaimana dulu PKI dihabisi di bawah Jembatan Bacem. Ya. Itulah yang kemudian mereka katakan bahwa PKI itu adalah apa? Korban. Tapi mereka tidak pernah bicara tentang peristiwa Kedung Kopi. Nah ini kan mereka buat ini ya ilustrasinya ini. Bagaimana PKI di Jembatan Bacem di Februari tahun 66 itu dieksekusi mati oleh militer dan umat Islam. Ya. Tadi kalau anak-anak kita nggak ngerti dan kemudian nonton Jembatan Bacem ini, ya, mereka akan mengatakan apa? Kalau PKI itu adalah apa? Adalah korban. Ya. Nah ini salah satu algojonya ini, algojo yang mengeksekusi komunis pada waktu itu. Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Jadi wilayah Solo ini adalah wilayah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ya. Jadi di awal film aja mereka sudah awal itu ya. Di awal film itu dengan apa namanya? Dengan gambar, ya. Gambarnya Palu Arit. Ya. Ini dia. Jadi di awal filmnya, mukadimah awal filmnya, mereka kasih lambang, namanya lambang apa? Lambang komunis ya, lambang PKI. Mudah-mudahan dengan kita nanti membaca buku ini dan kemudian kita bacakan kepada anak-anak kita, karena yang terpenting seharusnya memang yang berbicara itu adalah orang-orang tua kita. Ya. Tapi mungkin orang-orang tua kita mungkin ada yang sulit untuk membicarakan dan menceritakannya. Seharusnya malam hari ini ada tokoh yang saya yakin ya. Kalau kita kan, saya kan belum lahir gitu kan. Tahun 65 itu masih di Lauhul Mahfuz itu. Lah seharusnya orang-orang tua kita ini yang mengalami itu seharusnya cerita gitu. Ya, cerita sama anak-anaknya, cerita sama anak cucunya, ini penting dalam rangka untuk menceritakan apa al-haq, ya, dan untuk menceritakan bagaimana batilnya komunis pada waktu itu ya. Ini kita tunggu suatu saat nanti orang-orang tua kita berani untuk berbicara supaya anak-anak kita bisa paham bagaimana gerakan komunis ini sangat membahayakan bagi agama kita dan bagi negara dan bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sudah sampai jam 7.